Dede Fauzia. Saya Fatika Setiani. Saya Kristina Mauli. Saya Hafsi Pancasafani. Saya Indri Natasha Panjaitan. Selamat menyaksikan. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Dede Fauzia bersama rekan saya Kristina Mauli. Peminat thrifting meningkat, apakah menguntungkan? Industri fashion disorot setelah menjadi industri paling berpolusi kedua di dunia. Hal ini tak terlepas dari keberadaan fast fashion yang mendorong produksi dan konsumsi pakaian secara cepat. Konsekuensinya, kerusakan lingkungan menjadi tak terhindarkan. Dari situlah tren thrifting muncul dan dianggap sebagai solusi dari fashion berkelanjutan. Thrifting adalah aktivitas membeli maupun menjual barang-barang bekas dengan tujuan dipakai kembali. Membeli dan menggunakan pakaian bekas dianggap menjadi salah satu upaya menerapkan prinsip reusable untuk meminimalisasi sampah. Survei dari ThredUp mencatat 86 konsumen pada 2020 telah terbuka untuk membeli pakaian bekas. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dibanding pada 2016 yang baru mencapai 41%. Tren membeli barang-barang bekas atau pre-loved digemari, khususnya oleh anak muda di Indonesia. Survei Tinkerlast menemukan sekitar 42% orang Indonesia suka membeli baju bekas. Dengan membeli pakaian bekas, peredaran produk sandang tersebut akan menjadi lebih lama serta mengurangi kebutuhan manufaktur memproduksi pakaian baru. Sekilas, thrifting dipandang menjadi solusi menyelamatkan lingkungan dari tren fast fashion. Sayangnya, thrifting berpotensi merusak industri tekstil itu sendiri. Kementerian Perdagangan sebetulnya telah melarang impor barang bekas. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Meski demikian, data Bea Cukai mencatat impor pakaian bekas ilegal mencapai 23,91 miliar sepanjang 2022. Terlepas dari alasan ekonomi, penggunaan barang bekas juga memiliki resiko kesehatan. Spesial kulit dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Arini Widodo, mengatakan bahwa seseorang berisiko mengalami penularan infeksi dari bakteri jamur, virus maupun parasit, seperti tungau dan kutu saat menggunakan pakaian bebas. Permasalahan sosial lainnya, thrifting dapat mengancam masyarakat kelas bawah yang sebetulnya membutuhkan pakaian bebas, bukan untuk bergaya, melainkan memang karena faktor ekonomi. Thrifting justru menjadikan penjual kerap menaikkan harga jual, sehingga harganya menjadi sulit dijangkau kaum yang memang membutuhkan. Di saat akar masalah konsumen belum terselesaikan, tren thrifting seolah menjadi ilus, yang akhirnya membawa masalah baru. Industri tekstil dalam negeri yang terancam akibat kehadiran produk-produk impor ilegal dan juga masalah kesehatan yang muncul akibat penggunaan pakaian bebas harus kembali diperhitungkan apabila ingin menjadi thrifting sebagai solusi dari fashion berkelanjutan. Worth it atau tidaknya membeli barang setengah pakai tergantung dari bagaimana pembeli melihat kegiatan ini. Maupun pada faktanya, banyak sekali sampah dari hasil impor barang bekas, tapi nyatanya thrifting tidak pernah sepi peminat. Bahkan kini ada banyak sekali konten kreator yang membuat branding kontennya dengan memanfaatkan kegiatan thrifting. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata dari pembuatan video, mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum.